Kisah hidup Arya Penangsang bermula dari ayahnya, Surowiyoto atau Raden Kikin, yang merupakan putra kedua dari Raden Patah, Raja Demak pertama. Ibu Raden Kikin adalah putri Raja Jipang, yang memungkinkan dia mewarisi kedudukan kakeknya. Ayah Raden Kikin, Raden Patah, memiliki dua putra lainnya, yaitu Adipati Unus, putra pertama, dan Raden Trenggana. Pada tahun 1521 M, Adipati Kudus atau Pati Unus atau Pangeran Sabranglor, anak pertama Raden Patah, gugur dalam pertempuran di Selat Malaka melawan pasukan Portugis. Kedua adiknya, yaitu Raden Kikin dan Raden Trenggana, bersaing untuk merebut tahta. Raden Kikin memiliki dua orang putra, yaitu Arya Penangsang dan Arya Mataram, sedangkan Raden Trenggana memiliki putra pertama bernama Raden Mukmin atau dikenal juga sebagai Sunan Prawoto. Raden Mukmin membunuh pamannya, Raden Kikin, setelah salat Jumat di tepi sungai, dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober yang dicurinya dari Sunan Kudus. Sejak saat itu, Raden Kikin dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedaing Lepen, atau bunga yang gugur di sungai. Dengan kematian Raden Kikin, Raden Trenggana menjadi pewaris tahta kerajaan Demak dengan gelar Sultan Trenggana. Dikisahkan bahwa nama Penangsang diberikan kepada Arya ketika ayahnya terbunuh dan ia dihanyutkan di sungai. Ia kemudian tersangkut di pohon kecil dan ditemukan oleh Sunan Kudus. Nama panggilan Arya Penangsang pun melekat padanya. Setelah kematian ayahnya, Arya Penangsang menjadi murid Sunan Kudus yang merasa simpati atas nasibnya. Arya bersumpah untuk membalas dendam dan merebut tahta sah kerajaan Demak yang semestinya menjadi miliknya. Setelah Raden Kikin meninggal, Arya Penangsang menggantikan kedudukannya sebagai Adipati Jipang, walaupun pada saat itu usianya masih sangat muda, sehingga pemerintahannya diwakili oleh Patih Matahun, salah satu senapati terkenal dari Kadipaten Jipang. Yang membantu Arya adalah Tohpati, wilayah Jipang, yang saat ini berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, memberikan julukan Arya Jipang untuk penguasa muda ini. Meskipun Arya Penangsang berhasil mendapatkan posisi sebagai adipati, namun dendam dan ambisinya tidak pudar. Ia tetap berupaya menyusun kekuatan dan strategi untuk membalas dendam atas orang tuanya dan merebut tahta di Demak Bintara. Pada masa itu, terjadi transisi kepemimpinan di Demak Bintara setelah Raja Demak Sultan Trenggana tewas di Panarukan Situbondo pada tahun 1546 M. Raden Mukmin, yang bergelar Sunan Prawoto, menggantikan ayahnya. Arya Penangsang melihat kesempatan untuk membalas dendam sekaligus merebut tahta Demak. Ia meminta dukungan dari Sunan Kudus dan pada tahun 1549, Arya Penangsang membalas kematian Raden Kikin dengan mengutus seorang pembunuh bernama Rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Namun, Rangkut sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Dendam Arya Penangsang terbalaskan dengan terbunuhnya Sunan Prawoto, dan tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Arya Penangsang. Ia kemudian memindahkan pusat kekuasaan ke Jipang Panolan, sehingga kerajaan Demak mendapat julukan Demak Jipang. Namun, hari-hari pertama pemerintahannya tidaklah mudah. Arya Penangsang mendapat protes keras dari Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat dari Jepara. Mereka percaya bahwa pergantian kekuasaan Demak tidak sah karena melibatkan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto oleh utusan Arya Penangsang. Meskipun mereka memiliki bukti kuat,
Namun Sunan Kudus memberikan penjelasan yang membuat Ratu Kalinyamat kecewa. Protes tersebut menyebabkan adipati-adipati di bawah Demak menjadi musuh Arya Penangsang, termasuk Adipati Pajang Joko Tingkir, Hadiwijaya. Untuk mencapai tujuannya dalam menguasai seluruh tanah Jawa, Arya Penangsang perlu menyingkirkan salah satu penguasa daerah Pajang, yaitu Hadiwijaya, yang menjadi adipati di wilayah Pajang dan menantu Sultan Trenggana. Arya Penangsang mencoba membunuh Hadiwijaya dengan mengirim 4 utusan kepercayaannya. Namun upaya tersebut gagal karena Hadiwijaya berhasil mengalahkan utusan-utusan tersebut. Selain itu, Hadiwijaya juga berhasil merebut kembali keris Kiai Setan Kober dari Arya Penangsang. Ketika Hadiwijaya mengunjungi Jipang untuk perundingan damai dan mengembalikan keris Kiai Setan Kober, Arya Penangsang dijebak olehnya dan mengalami kegagalan dalam rencana tersebut. Situasi semakin memuncak dengan meningkatnya permusuhan antara Hadiwijaya dan Arya Penangsang. Pertempuran itu tidak diragukan lagi menjadi salah satu momen paling berdarah dalam sejarah. Pasukan dari kedua belah pihak beradu kekuatan dengan semangat juang yang membara. Namun, di balik keberanian Arya Penangsang, takdir memainkan peran gelap. Tanpa disadarinya, Arya Penangsang menggenggam keris Setan Kober dengan posisi terbalik, menjadikan ujung tajamnya menghadap ke arah perutnya sendiri. Ketika ia dengan bersemangat berusaha menyerang pasukan Pajang, keris tersebut menusuk tubuhnya sendiri. Betapa tragisnya, pahlawan yang perkasa gugur oleh senjata andalannya sendiri. Perutnya robek dan jiwa Arya Penangsang pun lenyap dari medan perang. Kematian sang pemimpin Jipang ini membawa kebingungan dan kepanikan di antara pasukannya. Tanpa kehadiran Arya Penangsang yang berpengaruh, pasukan Jipang pun terpaksa harus menghadapi tantangan yang lebih besar. Sultan Hadiwijaya, sebagai penguasa wilayah Pajang, berhasil mempertahankan tahtanya setelah pertempuran berdarah tersebut dan menyudahi konflik yang telah berkecamuk selama bertahun-tahun. Kasih tahu aku dengan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Please, please, please.